Baik Sobat Unpad, hari ini saya bertemu kembali dengan salah seorang kaprodi magister berbasis proyek. Dan hari ini kesempatan saya untuk bertemu dengan kaprodi magister pariwisata berkelanjutan. Tentu banyak teman-teman yang penasaran, ada apa sih di balik magister berbasis proyek untuk prodi pariwisata berkelanjutan. Nah, hari ini saya mendapat kesempatan untuk ngobrol bareng bersama Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Evi Novianti, Esos MSI. Ibu, terima kasih sudah hadir bersama saya di sini, dan saya akan mewakili teman-teman yang tanya-tanya Ibu tentang prodi magister pariwisata berkelanjutan itu apa aja. Izin Bu ya, saya tanya-tanya Bu ya. Ya, silakan. Gimana kabarnya Bu? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Boleh tahu Ibu, apa saja keunggulan yang ada di magister pariwisata berkelanjutan? Oke, terima kasih Kang Adri, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Keunggulan dari magister pariwisata berkelanjutan berbasis proyek, pertama adalah betul-betul punya proyek apa sih nanti ke depan yang sedang berlangsung atau yang akan datang, itu bisa dijadikan tesis. Kemudian waktunya betul-betul fleksibel. Teman-teman misalnya mau datang ke kampus Bandung atau kita janjian di kampus Jakarta untuk luring, untuk berdiskusi, untuk membicarakan seperti apa proyek yang akan dilakukan, itu juga bisa. Selain hybrid, kemudian murni online, kemudian juga sesuai dengan latar belakang pendidikan atau instansi atau sedang mengerjakan apa sih sekarang, itu bisa dijadikan proyek. Ada teman-teman yang bertanya ke saya, Pak, kalau boleh nggak kita tahu mata kuliah apa aja sih Pak yang diajarkan? Mungkin Ibu boleh spill di sini sedikit Bu. Boleh banget. Karena sekarang kan berbasis OBE ya, mata kuliahnya semua sama karena kurikulum kita kan harus sama. Okay. Semuanya 54 SKS, kemudian METLIT atau metode penelitian itu untuk menyamakan persepsi karena kita multidisiplin. Kemudian ada mata kuliah fakultas 2, ilmu keberlanjutan dan academic writing. Kemudian untuk semester 1 ada event, kemudian ada pariwisata berkelanjutan, kemudian LabPar, kemudian filsafat ilmu lingkungan yang di dalamnya include ada seperti apa sih ilmu pariwisata sebenarnya. Karena orang suka bilang dikit-dikit saya berpariwisata, padahal enggak gitu. Padahal yang dicari adalah leisure, padahal yang dicari dalam pariwisata adalah pengalaman kita gitu. Pengalaman itu yang sangat luar biasa. Kemudian semester berikutnya atau semester 2 ada perencanaan bisnis pariwisata, ini betul-betul praktis. Kemudian ada komunikasi pariwisata berkelanjutan, di dalamnya kita berbicara bagaimana kita melakukan campaign, kemudian bagaimana kita melakukan media digital seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada strategi dan isu kontemporer, ada strategi pemasaran digital, ada pariwisata budaya heritage. Ini adalah salah satu ciri kalau pariwisata itu benar-benar berangkat dari budaya seperti apa, walaupun kita tetap core-nya lingkungan. Kemudian ada tata kelola destinasi pariwisata. Ini juga jangan sampai salah kaprah, jangan sampai orang menyalahkan pariwisata karena ada titik-titik tertentu ini buat konservasi, ini benar-benar buat lingkungan dan sebagainya. Ada pariwisata cerdas, ada tipologi wisatawan. Kemudian ada beberapa mata kuliah pilihan seperti desa wisata, desain perencanaan pariwisata, dan di semester terakhir tetap kita ada SUR dan tesis, SUP ya. Seminar usulan proyek dan tesis ya, seperti apa. Nah, begitu teman-teman, sudah di-spill sama Ibu Kaprodi tentang apa saja mata kuliah akan teman-teman pelajari. Magister itu kan Bu ada 2 Bu ya, ada yang reguler, ada yang by project. Mungkin apa sih Bu bedanya Bu antara magister pariwisata berkelanjutan yang reguler dengan yang by project ini Bu? Teman-teman mau tahu nih Bu datanya Bu. Oke. Kalau yang reguler biasanya lebih ke saintifik ya, keilmuannya seperti apa. Kemudian mereka diharapkan minimal masuk Sinta 3, kalau ingin pujian berarti internasional bereputasi atau Q3 dan Sinta 2, itu yang reguler. Kemudian kalau yang by project berangkat dari saya punya project ini loh, itu bisa dijadikan tesis. Saya punya project
seperti event misalnya, saya mau yang sekarang misalnya hijab fest. Hijab fest itu kan dikunjungi banyak orang, itu yang mengerjakan adalah Kang Adri misalnya. Itu bisa dijadikan proyeknya seperti itu, mengundang banyak orang, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang membedakannya. Nah, itu teman-teman. Berarti Bu ya kalau gitu, untuk teman-teman yang sudah bekerja di salah satu instansi tertentu, apalagi mungkin ada kaitannya dengan pariwisata, barangkali Bu ya mungkin lebih relevan. Artinya buat teman-teman yang sudah punya pengalaman dalam perusahaannya, di kantornya atau sebagainya, itu sangat cocok sekali Bu dituangkan di perkuliahan Magister by Project Pariwisata Berkelanjutan ini Bu ya. Betul, tepat sekali. Ayo. Tepat sekali, betul. Karena kita tidak usah berpikir panjang, saya lagi ngerjain ini nih di kantor, saya lagi ngerjain apa dan sebagainya, itu bisa dijadikan salah satunya. Karena selain fleksibel tadi, kemudian betul-betul memanfaatkan kerjaan ini saya harus selesai, outputnya harus begini, itulah project gitu. Nah itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang sekarang sudah bekerja, apalagi punya pengalaman tertentu di bidang tertentu, dengan teman-teman bergabung di Magister berbasis project ini, khususnya di pariwisata berkelanjutan, selain teman-teman dapat ilmu yang luar biasa bermanfaat, justru juga teman-teman dapat memanfaatkan ilmu yang teman-teman dapat di kantornya teman-teman. Dan sebaliknya juga dengan teman-teman menuangkan apa yang menjadi pengalaman teman-teman di perkuliahan ini, itu bisa memudahkan teman-teman untuk mendapatkan gelar S2 Bu ya. Embar Bu ya. Ibu selanjutnya nih masih ada pertanyaan Bu. Tidak semuanya memiliki disiplin ilmu yang linear dengan pariwisata khususnya. Ada yang lulusan barangkali mungkin bahasa, pertanian, peternakan barangkali Bu ya, atau matematika barangkali. Lalu dia dapat pekerjaan yang kadang juga ada yang relevan, ada yang tidak dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Nah, untuk mereka yang tidak memiliki disiplin ilmu yang linear dengan pariwisata, mereka bakal punya kendala nggak Bu kuliah di sini Bu? Pertanyaannya sangat menarik dan banyak sekali yang mempertanyakan itu. Kebetulan di Magister Pariwisata Berkelanjutan ini ada yang dari matematik. Dia menjadi aktivis lingkungan. Kemudian dari biologi juga ada, dari bahasa Jerman 2 orang, kemudian Prancis 1 orang, kemudian alhamdulillah sekarang itu dia di Cathay Pacific. Itu sekarang saya lagi di Hong Kong katanya Bu, Cathay Pacific. Latar belakangnya apa? Saya bilang saya ekonomi, ada yang ekonomi karena kan dalam pariwisata jelas-jelas multidisiplin, di mana di situ dilihat dari lingkungan, budaya dan sosial serta ekonominya seperti apa. Jadi jangan khawatir buat yang latar belakang pendidikannya bukan pariwisata, kita ada kebijakan kan, kita bisa membuat policy brief, kita bisa ada aturan hukum, kebetulan ada juga dari Fakultas Hukum, mereka jadi paham betul, ini tuh tidak boleh dijadikan lahan pariwisata. Kemudian mereka paham betul, sekarang itu nggak boleh abuse animal dan sebagainya, karena di dalamnya penyu, kemudian lain-lainnya itu betul-betul harus dilindungi, itulah yang disebut dengan berkelanjutan. Kemudian juga sering sekali orang menganggap pariwisata hanya membuat sampah. Justru itu bagaimana kita nih si sampah ini agar tidak menjadi masalah dalam pariwisata. Makanya beberapa titik suka tidak disediakan tempat sampah karena kita harus bawa kantong sampah, nggak boleh nyampah. Kemudian dalam pariwisata juga kita nggak hanya jalan-jalan diam, tapi kita harus jajan karena pemberdayaan dilihat dari ekonomi ya, kita harus jajan atau istilah Papa online itu rojali ya, tidak hanya jalan-jalan rojali, tidak hanya jalan-jalan, tapi kita memberdayakan masyarakat sekitar, membeli makanan yang ditawarkan oleh UMKM. Kemudian kenapa sih dari hukum? Karena ada aturan. Kemudian kenapa sih mesti dari matematika muncul? Kenapa bisa masuk pariwisata berkelanjutan? Karena sekali lagi ada 2 atau 3 mata kuliah untuk penyamaan persepsi, di mana mata kuliah wajib seperti filsafat ilmu lingkungan itu di dalamnya ada ilmu pariwisata, agar kita sama persepsi, agar kita tidak salah kaprah, salah ucap. Kalau itu tuh yang dimaksud dengan pariwisata tuh ini sampai sedetilnya itu ada. Kemudian no worries buat teman-teman yang dari komunikasi, misalnya kita ada mata kuliah komunikasi pariwisata, karena untuk menguatkan lagi bagaimana campaign agar cinta lingkungan, bagaimana campaign agar tidak volume kedatangan tidak over atau mais. Di situ bisa
belajar dan kita bisa edukasi agar aware untuk masyarakat, untuk pengunjung juga bagaimana kita menerapkan quality tourism. Baik Ibu, sudah terjawab ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk teman-teman yang memiliki disiplin ilmu yang katakanlah tidak nyambung gitu ya dengan pariwisata. Teman-teman bisa belajar di sini dan tanpa harus merasa berat dan bahkan merasa asing dengan ilmu pariwisata itu sendiri. Apalagi Bu ya, negara Indonesia itu kan negara yang sangat penuh dengan situs-situs yang cagar budaya, bangunan yang sangat bersejarah, erat kaitannya dengan tempat-tempat pariwisata. Betul. Nah, buat teman-teman yang bergabung di Magister Berbasis Project, khususnya pariwisata berkelanjutan, teman-teman dapat membantu untuk support menaikkan Bu ya, wilayah-wilayah di Indonesia ini Bu ya. Nah, cocok buat teman-teman nih. Biasanya kan Bu, kalau pasca sarjana itu biasanya sangat relate sekali dengan penelitian, publikasi ilmiah, jurnal dan sebagainya. Di Magister Berbasis Project Pariwisata Berkelanjutan ini ada syarat untuk publikasi ilmiah nggak Bu? Tidak ada tuntutan wajib untuk by project melakukan publikasi, itu satu. Tapi kalau teman-teman memang suka menulis dan sebagainya, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Silahkan. Jadi ada nilai plusnya ya Kang ya. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita cum laude barangkali ya. Iya betul. Jadi karya tulis teman-teman yang terpublish di jurnal tertentu itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman Bu ya. Betul. Dan ini satu lagi Bu, ini ditanyain terus sama teman-teman karena mungkin teman-teman tuh kan mereka tuh pada kerja Bu ya. Iya betul. Biasanya kan mereka terikat office hour 8 ke 4, 8 ke 5 Bu ya. Nah, perkuliahan di Magister Berbasis Project Pariwisata Berkelanjutan ini sendiri, kuliahnya tuh kapan sih Bu, jamnya, lalu online offline-nya seperti apa, gimana Bu? Oke, iya. Karena kadang-kadang orang suka nanya, saya kan karyawan Bu, nggak bisa nih office hour dan sebagainya. No worries teman-teman, karena kita kan online ya, 80% online, 20%-nya kita janjian, kita mau ketemu di mana misalnya ada 1 minggu full untuk pekan ilmiah. Di situ kita bisa bertemu dengan dosennya atau mentor ya, ketemu dengan dosennya, dengan semua mahasiswa, itu sangat memungkinkan sekali. Sementara untuk waktu dan lain-lainnya kita tetap di weekend ya, di weekend. Walaupun Jumat ya, sekarang Jumat masih berlaku. Pukul berapa? Pukul 8. Siap. Pukul 8 sampai sore lah ya, sama dengan yang lain-lain juga. Jadi belum apa-apa, jangan khawatir dulu berkaitan dengan saya kerjakan dan sebagainya, karena kita kan online. Sekali lagi, kalaupun kita akan luring berarti fleksibel. Kita janjian dulu, kita sepakati dulu kira-kira yang akan didiskusikan apa, karena sekali lagi kita punya pekan ilmiah. Ya. Begitu teman-teman, jadi jangan khawatir dengan teman-teman yang memiliki jam kerja yang office hour, tidak apa-apa. Ini dengan Ibu Kaprodinya sudah menjamin aman. Nah, tapi tetap teman-teman juga harus mengusahakan ya Bu ya. Iya namanya betul. kita belajar, ya tentu harus ada proses. Dengan perkuliahan yang teman-teman jalani bersama Ibu Kaprodi Magister Pariwisata Berkelanjutan, insya Allah Ibu Kaprodi akan membantu teman-teman untuk meraih gelar Magister di sini. Ibu, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Bu. Oh iya. Nah, kenapa harus memilih Magister Berbasis Project Pariwisata Berkelanjutan di Universitas Padjadjaran? Oh, keren banget. karena unggul dan kita punya sertifikat berikutnya adalah Sierra dari Dikti yang terus-terusan diupdate dan sebagainya. Kemudian betul-betul by project, selain waktunya fleksibel, kemudian kita sudah diakui secara nasional oleh Ban PT dan Sierra. Kemudian juga kita akan menuju ke internasional ya, sambil menghitung waktu, sambil persiapan. Kemudian juga kerjasama risetnya sudah banyak banget. Saya nyontek sedikit. Kita sudah melakukan kerjasama internasional dengan UWE Vietnam, UTM, USM, UITM, Mahidol, Brinsongkla. Itu yang ASEAN-nya, kemudian yang nasionalnya juga sudah kita lakukan, baik itu dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, kemudian Kota Bandung juga, kemudian dengan Belitung Timur kita sudah melakukan kerjasama, kemudian beberapa perjalanan wisata. Karena kan rata-rata mereka, Bu saya punya perjalanan wisata, bisa nggak sekolah? Bisa, kenapa enggak?
kemudian kerjasama dengan beberapa asosiasi kita sudah lakukan bagi teman-teman yang suka dengan geologi, karena kita punya latar belakang geologi, karena kita ada geowisatanya. Ada dosen-dosen yang betul-betul senior mumpuni di Magister Pariwisata Berkelanjutan. Luar biasa loh teman-teman. Tadi saya simak Ibu katanya buat teman-teman yang apa Bu? Kan kita banyak teman-teman yang punya travel barangkali. Nah, yang teman-teman punya banyak travel ini luar biasa dengan bergabung di Magister berbasis proyek pariwisata berkelanjutan. Tadi Bu sampaikan ternyata sudah berkolaborasi tidak hanya di level nasional, tapi juga sudah kolaborasi dengan universitas-universitas di luar negeri Bu ya. Dan banyak sekali tadi Ibu sebutkan. Nah, ini tinggal di teman-teman sekarang nih, tinggal niatkan untuk fokus memilih Magister berbasis proyek yang mana nih. Nah, salah satunya sebagai pilihan terbaik adalah Magister berbasis proyek peminatan di pariwisata berkelanjutan. Baik teman-teman, untuk informasi selanjutnya, teman-teman boleh mengunjungi laman website smoob.unpad.ac.id, dan juga teman-teman juga bisa melihat informasi dan sekaligus melakukan pendaftaran di laman website admission.unpad.ac.id. Dan jika teman-teman yang mau mencari informasi lengkap juga boleh untuk mengunjungi laman Instagram Unpad Jakarta, atau juga ada di laman Instagram Magister Pariwisata Unpad Bu ya. Nah teman-teman boleh DM, boleh kepoin beberapa postingan kami di situ yang tentu akan menjadi inspirasi buat teman-teman. Ditunggu untuk segera melakukan pendaftaran dan bergabung bersama kami di Magister berbasis proyek pariwisata berkelanjutan. Ibu terima kasih sudah menyampaikan informasinya untuk teman-teman dan juga sudah bersama kami di sini. Hatur nuhun pisan Ibu. Sami-sami. Teman-teman ditunggu ya.